Bab 1861, Alam Semesta Tak Terbatas. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kecuali di samping itu, Sulang juga menguasai beberapa metode untuk menempa jiwanya. Beberapa makna ini dapat digunakan untuk objek lain. Dan makna yang mendalam ini juga sangat lembut, tidak kasar, hanya cocok untuk roh yang baru lahir. Perlahan, ini seperti memberi makan bayi dengan susu bubuk. Sulang melihatnya terus tumbuh, dan kesadarannya menjadi semakin bersih, dan segera dia memiliki diri. Apa? Kiling menemukan keberadaan Sulang dan tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Itu adalah roh yang paling murni, bahkan tanpa akal sehat yang paling mendasar. Itu hanya mengenal dirinya sendiri, tidak tahu di mana itu, semua yang ada di depannya tidak dikenal dan tidak dipahami sama sekali. Hei, kamu akhirnya memiliki dirimu sendiri, aku Sulang, dan aku adalah penciptamu. Sulang menatap roh itu, dan menggosok tangannya dengan gembira. Aku akan memberimu nama, dan kamu akan disebut yang tak terbatas di alam semesta yang tak terbatas. Angka tak terbatas dari alam semesta yang tak terbatas. Kiling yang sangat pintar segera mengikuti Sulang dan berteriak. Dan ia juga menyadari bahwa Sulang adalah penciptanya. Perasaan dekat muncul secara spontan. Ia mengeluarkan suara dengan penuh semangat, seolah ingin mendekati Sulang. Jangan khawatir, kau belum sepenuhnya selesai, tunggu aku meningkatkanmu. Sulang menenangkan Kiling, dan segera mulai bersiap untuk meningkatkan keabadian. Jumlah yang tak terbatas saat ini. Setiap bagian setara dengan sel dinding kristal, yang menyatu dengan jiwa, tubuh, dan jiwa. Ia terdiri dari 120.000 bagian tingkat sen. Itu adalah sel dinding kristal, dengan 120.000 fusi jiwa tubuh. Perlu diketahui bahwa bahkan Sulang belum mampu mengubah semua sel tubuhnya menjadi sel dinding kristal. Karena kapasitas alam semesta yang hidup terlalu kecil, hanya setengahnya yang menjadi sel dinding kristal. Dan keabadian, yang setara dengan 100% tubuh berubah menjadi kelas sel dinding kristal yang tidak bertuhan. Hanya saja, tingkat sel dinding kristal, keabadian ini terlalu rendah, hanya tingkat peri. Ruang internalnya juga sangat kecil, dan tidak ada aturan jalan yang kohesif, tidak dapat mengerahkan kekuatan distorsi. Dapat dikatakan, Infinity saat ini hanyalah fondasi yang sangat sempurna. Sulang perlu terus meningkatkan dan membangun fondasi yang sangat sempurna ini, dan akhirnya dia akan mendapatkan senjata yang paling menakutkan. Kekuatan jalan yang sempurna, ada cara untuk menyelesaikan ini. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera mengeluarkan banyak kristal dari ruang penyimpanan. Kristal-kristal ini adalah kaisar tertinggi Dao Jing. Perlu diketahui bahwa untuk mencapai pangkat kaisar tertinggi pada dasarnya adalah pemahaman tentang aturan yang relatif lengkap. Bahkan jika tidak sebaik Sulang, itu tidak jauh lebih buruk. Di antara mereka, ada lusinan kristal Dao yang diperoleh dari pembangkit tenaga listrik di masa-masa awal, dan aturan yang terkandung di dalamnya hampir tidak kalah dengan Sulang. Bagaimanapun juga, leluhur semi-prima yang telah berkultivasi selama miliaran tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang, kebanyakan dari mereka telah memahami semua aturan kecuali aturan waktu. Oleh karena itu, kristal Dao ini, yang berisi aturan jalan yang sempurna, sangat cocok untuk materi pelatihan kapal tanpa batas. Tetapi, kamu masih harus makan satu gigitan pada satu waktu. Tekstur bagian-bagian tingkat peri ini terlalu rapuh dan harus ditingkatkan. Hanya setelah mereka ditingkatkan ke tingkat Kaisar Agung, mereka dapat diintegrasikan ke dalam Dao. Jing, setelah berpikir sejenak, Sulang membuat keputusan. Segera, dia mulai memilih bahan-bahan untuk meningkatkan keabadian. Sebagai pengrajin awal, visinya sangat tajam. Sangat mudah untuk membedakan sejumlah besar bahan peningkatan yang cocok untuk keabadian, sehingga tidak akan tersesat. Tidak lama, bahan-bahan yang ditumpuk menjadi benua dipilih oleh Sulang. Bahan-bahan ini mencakup semuanya, dan bahkan ada Ling Chao Ling Hua. Sistem, gunakan bahan-bahan yang ditunjuk, kembangkan jumlah yang tak terbatas. Sulang memberi perintah tanpa ragu-ragu. Ding, konsumsi jiwa Kaisar Agung Asteris. Bahan kelas Kaisar Agung Sutra Laba-Laba Suewutian Asteris 54552. Bahan kelas Kaisar Wu. Keabadian telah berhasil berevolusi. Dua perintah sistem berbunyi. Di tengah api berwarna-warni dari langit yang terbakar,
sinar cahaya yang tak berujung bersinar di keabadian 120.000 bagian tingkat peri di tubuhnya telah berubah dengan gila menjadi tingkat raja. Segera berubah menjadi kelas Kaisar Agung. 120.000 prajurit Kaisar lahir seperti ini. Pada setiap bagian prajurit Kaisar Agung, aura yang sangat kuat dihasilkan. Itu lebih kuat daripada banyak senjata lengkap Kaisar Agung. Tetapi aura ini tidak melahirkan kesadaran, tetapi kekacauan jiwa yang tidak sadar. Mereka memancarkan aura yang sangat kacau, dan kemudian berkumpul bersama, mengembun menjadi fluktuasi kesadaran yang sangat mengerikan. Fluktuasi kesadaran yang tidak teratur ini secara otomatis membentuk serangan jiwa yang sangat mengerikan. Siapapun akan diserang ke jiwa hanya dengan melihatnya. Jika kultivasi spiritual seseorang relatif kuat, lebih baik dikatakan, itu tidak lebih dari perasaan takut. Pada titik lemah, Anda akan merasa sangat tidak enak badan. Jika lebih lemah, diperkirakan tersentak-sentak. Sederhananya, serangan jiwa super horor yang tak terlukiskan ini adalah kemampuan pasif dari Infinity, yang tidak akan pernah berhenti terlepas dari musuh dan kita. Pada saat ini, serangan jiwa pasif yang terkondensasi sudah cukup untuk membunuh keberadaan level Kaisar Agung dalam hitungan detik, mengancam level tanpa dewa yang lebih lemah. Luar biasa, pada level tanpa dewa, serangan mental dan jiwa sangat jarang. Bagaimanapun, kekuatan jiwa setiap orang digunakan untuk menyatukan sel-sel tubuh dan alam semesta kehidupan, dan sisanya tidak cukup untuk membentuk serangan mental yang efektif. Hanya orang-orang dengan jiwa yang sangat kuat, seperti diriku, yang dapat menggunakan serangan jiwa untuk menghancurkan kaisar tertinggi yang lebih lemah. Sulang mengangguk puas, dan segera mengamati kesadaran utama keabadian, yang merupakan roh dari perangkat tersebut. Roh tanpa batas, telah mencapai level yang lebih kuat di level nirvana yang rusak. Perhatikan, jiwa Sulang baru saja mencapai nirvana terfragmentasi. Untuk ranah jiwa berikutnya, belum ada deskripsi terkait untuk saat ini. Anda perlu menyelesaikan latihan level tanpa dewa untuk mengetahuinya. Wu Yin mencapai level saat ini, hampir sama dengan Sulang, dan dapat membunuh kaisar tertinggi yang lebih lemah dalam hitungan detik. Lihat kekuatan konvensional lagi. Sulang menatap Wu Yin lagi dan menghitung kekuatan konvensionalnya. 120.000 prajurit kaisar teratas, yaitu prajurit semi tanpa dewa, bertambah menjadi kekuatan reguler Erdu. Pada level semi tanpa dewa, ia memiliki kekuatan normal level non-dewa. Itu tidak buruk, ia memiliki gaya asliku. Sulang tersenyum puas lagi, ketika aku mempromosikanmu lagi, aku pasti akan membantumu mencapai alam yang lebih mengerikan. Lakukan saja. Sulang mulai memilih material tanpa level dewa. Kali ini, kamu perlu meletakkan kristal Dao di material. Biarkan setiap bagian mengandung kekuatan sempurna dari kekuatan besar, dan menjadi mesin yang memadatkan kekuatan memutar. Ngomong-ngomong, bagian-bagian ini dulunya seperti sel dinding kristal, tetapi sekarang telah dipromosikan ke level kuasi tanpa dewa, ruang internal lebih seperti alam semesta kehidupan. Kali ini aku dipromosikan. Aku khawatir aku akan mengembangkan bagian-bagian keabadian menjadi alam semesta kehidupan yang dapat memadatkan dan memutarbalikkan kekuatan. Memikirkan hal ini, Sulang tidak dapat menahan napas. Dia sendiri hanya memiliki 10 alam semesta kehidupan, dan dia sudah sangat mengagumkan, dan kekuatan memutarbalikkan yang dipadatkan itu berkali-kali lipat dari yang lain. Baiklah, keabadian telah dipromosikan menjadi keberadaan dengan 120.000 alam semesta kehidupan. Seberapa mengerikan itu, desis. Coba. Sulang menarik napas lagi, menepuk dadanya, dan segera mengeluarkan instruksi, sistem, gunakan material yang ditentukan. Ding, konsumsi. Infinite telah berhasil berevolusi. Perintah sistem muncul, material yang disiapkan Sulang langsung dikonsumsi. Infinite memang berhasil berevolusi. Sebanyak 10.000 bagian telah berevolusi dari prajurit semi tanpa dewa menjadi prajurit lintas tanpa dewa. Level Boundless sendiri segera mencapai level Kidu. Menakjubkan, hanya 1/12 evolusi yang telah mencapai Kidu. Selain itu, prajurit tanpa dewa yang berevolusi ini baru saja meninggal. Jika kalian semua berevolusi ke level awal semi primordial, berisik, aku tidak berani memikirkannya. Cahaya terang muncul di mata Sulang, dan segera memilih material lagi. Langkah selanjutnya adalah terus mengembangkan sebagian bagian hidup. Lintasan pertama berevolusi menjadi lintasan kedua,
dan lintasan kedua berevolusi menjadi lintasan ketiga hingga materialnya tidak mencukupi cepat. Sulang memilih cukup banyak bahan untuk mengaktifkan fungsi evolusi. Tiba-tiba, perintah sistem lain berbunyi. Di antara 10.000 bagian Yidu Godless, 4.300 telah berevolusi. Hasil akhirnya adalah 3.200 bagian Erdu, 520 bagian Sandu, 300 bagian Sidu, dan 80 bagian Wudu. Ketika semua bagian ini dipromosikan, tingkat tanpa batas segera berubah dari Kidu menjadi kuasi primer. Lagi pula, itu tidak hanya ditumpuk satu persatu dengan tentara kaisar tertinggi. Setiap bagian memiliki peran yang sangat penting, melengkapi bagian lain dan mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada penambahan. Pada saat ini, jumlah yang tak terbatas sudah dapat mengerahkan kekuatan kuasi primer biasa. Ini pasti level yang terlalu dini. Ini benar-benar mengagumkan, perlu dicatat bahwa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyempurnakan bagian-bagian itu satu persatu. Sulang terkekeh, dan berkata dalam hatinya bahwa jika semua bagian ditingkatkan ke tingkat kuasi primer, itu akan baik-baik saja. Sayang sekali bahan-bahannya sejauh ini tidak cukup. Dapatkan lebih banyak bahan saja. Sulang menyentuh dagunya, dan segera membagikan visi masing-masing klon. Tapi lihatlah kali ini, hampir seluruh wilayah bintang Meteo Phoenix Grid Thousand Territory dikuasai oleh klon-klon tersebut. Kecuali puluhan wilayah bintang dengan kekuatan kuasi primer, semua wilayah bintang lainnya tidak dapat dihindari. Faktanya, para pemula itu juga dapat ditundukkan. Tapi gerakannya akan lebih besar. Sulang sudah tahu saat ini bahwa banyak wilayah bintang yang kuat di wilayah 1000 besar Fangs Feng Feng ini telah terkikis oleh agama Buddha. Atribusi di baliknya adalah seorang biksu yang terlalu junior bernama Kongsi. Biksu Kongsi, bukankah orang itu yang mengirim orang untuk menyerangku bersama Guru Huijueni dan Biksu Siyu sebelumnya? Sulang sedikit terkejut mendengar berita itu. Bersamaan dengan itu, rasa kewaspadaan yang kuat juga meningkat, karena Guru Huijue begitu jauh, dia bisa menebak lokasi kelompok wilayah besar Qinghai. Dan sekarang, kelompok domain Qinghai jelas lebih dekat ke benua Tianmi. Kemudian, Master Huijueni dapat dengan mudah menebak lokasi ikan di area besar Qinghai. Terlebih lagi, wilayah 1000 besar Phoenix Jatuh ini masih merupakan wilayah Biksu Kongsi. Bagaimana cara melakukannya? Apakah kamu ingin mengacaukannya? Tetapi bagaimana jika kamu memprovokasi orang yang kuat di level awal? Sulang mengangkat alisnya, ragu-ragu untuk mengambil gambar di wilayah bintang Meteo Feng. Setelah berpikir sejenak, Sulang menggunakan arai alam semesta Qinghai untuk bertanya langsung kepada Yan Star tentang perkiraan waktu transisi bidang bintang berikutnya. Yan Xingxing dan yang lainnya sangat memperhatikan hal ini. Mereka sering mempelajari keadaan turbulensi dalam ruang dan waktu, dan menggunakan sejumlah besar metode untuk menyimpulkan perkiraan waktu dan lokasi transisi bidang bintang. Metode-metode ini termasuk komputer tertinggi, komputer biologis yang dibangun dengan banyak jiwa kaisar tertinggi. Kekuatan komputasinya sangat mengerikan, dan saat ini menjadi server arai Qinghai Huanyu. Ketika Sulang menyempurnakan kembali formasi sebelumnya, dia juga menggunakan roh awal kuasi primordial untuk meningkatkannya. Pada saat ini, kekuatan komputasi, server, ini telah diperkuat lagi, dan kemampuan prediktifnya menjadi lebih kuat. Dengan cepat, Sulang mendapatkan hasil yang diinginkannya. Awalnya, wilayah besar Qinghai baru saja menyelesaikan transisinya, dan akan memakan waktu seharian untuk melakukan transisi lagi. Namun sebelumnya, senjata rusak dari keutamaan primordial menghancurkan dirinya sendiri dalam pergolakan waktu dan ruang, yang membuat pergolakan waktu dan ruang semakin ganas. Sekitar 10 jam kemudian, pergolakan ruang waktu akan mencapai puncaknya lagi, membawa kelompok domain besar Laut Bintang untuk melompat. Dan tujuannya mungkin dekat benua Tianmen. 10 jam, baiklah, begitulah, tunggu saja sampai transisi akan dimulai. Jika pihak lain memiliki orang kuat yang terlalu junior, aku akan melarikan diri setelah mencoba menangkapnya, dan dia tidak akan bisa mengejarnya, senang. Akan lebih baik jika lawannya tidak tampak terlalu junior kuat. Sulang tersenyum dan segera membuat keputusan. Segera setelah itu, Sulang mengagumi planet-planet dengan burung Phoenix yang jatuh dan ribuan wilayah melalui persepsi klon. Suasana eksotis di atas sungguh membuka mata. Bahkan setelah melihatnya sebentar, dia bahkan mengetahui tempat di mana Phoenix telah jatuh melalui air linear penakluk.
Dan tempat ini sebenarnya ditekan oleh sejumlah besar pemula semu. Oke, Phoenix telah jatuh begitu lama, dan masih ada orang yang menekannya di sini. Sulang mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, mungkinkah Phoenix masih bisa dibangkitkan? Dalam mitos dan legenda, Phoenix adalah eksistensi yang dapat terlahir kembali di Nirvana, dapat dikatakan bahwa itu adalah ras yang lahir dan abadi. Dibunuh juga dapat dibangkitkan dari Nirvana. Hanya dapat menekannya ketika dibunuh untuk mencegahnya bangkit kembali. Sulang menyentuh dagunya dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyelamatkan Phoenix begitu dia bangun. Pada saat yang sama, di benua Tianmi, Master Huijue, Biksu Kongzi, dan Biksu Siyu masih bersama. Setelah pasukan penyerang yang telah dikirim sebelumnya dihancurkan, mereka tidak pergi, tetapi menunggu transisi kelompok domain Xinghai. Tetapi, karena penghancuran diri dari senjata yang rusak di awal, mereka tidak dapat lagi memantau pergerakan wilayah Xinghai, mereka hanya dapat menebak posisi wilayah Xinghai sepanjang waktu. Namun, mampu berspekulasi adalah satu hal, dan waktu yang dibutuhkan untuk berspekulasi adalah hal lain. Ketiganya menembak bersama, terus-menerus berspekulasi. Hanya 3 jam setelah transisi kelompok wilayah besar Xinghai, posisi baru kelompok wilayah besar Xinghai dispekulasikan. Kelompok wilayah besar Xinghai telah membuat lompatan. Hahaha, itu benar-benar di wilayah 1000 besar Phoenix jatuh. Biksu Kongzi menebak hasilnya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah melihat pemandangan ini, Master Huijueni dan Biksu Maki Siyu segera menghentikan metode deduksi mereka. Benarkah di wilayah 1000 besar Phoenix jatuh? Cepat, biarkan pasukan Buddha Arhatmu pergi dan bunuh. Master Huijue segera berteriak tidak sabar, dia ingin melihat kelompok wilayah besar Xinghai ditembus. Jangan khawatir, tunggu saudara memproyeksikan gambar ke sana dulu. Biksu Siyu tersenyum pada Huijue Nishi. Tunggu sebentar, Biksu Kongzi mengangguk, dan segera menggunakan metode rahasia untuk menghubungi pemimpin Arhat Buddha di bawah komandonya. Dengan cepat, sebuah proyeksi layar muncul di depan ketiganya. Kepala biara, Huijue Zeng Buddha, Siyu Zeng Buddha. Dalam gambar, seorang biksu perunggu yang ganas memberi hormat kepada ketiganya, seperti harimau yang jinak. Di belakangnya, itu adalah pusaran api besar, sebanding dengan nebula. Api di dalam pusaran itu berdarah merah, dan melihat langit berbintang di kejauhan, saya pikir itu adalah matahari berwarna darah. Disinilah Phoenix jatuh. Untuk mencegah kebangkitan Phoenix dari Nirvana, itu akan menyebabkan bencana besar. Buddha Miling memerintahkan Biksu Kongzi untuk mengendalikan wilayah 1000 besar Phoenix yang jatuh, dan mengirim pasukan untuk menekan tempat Phoenix jatuh. Sampai saat ini, sudah lebih dari 4 miliar tahun. Bahkan para prajurit dalam pasukan penindas sudah tua dan mati. Raja yang marah. Kelompok domain Xinghai telah melompat ke domain Phoenix meteorik. Anda segera memimpin pasukan Buddha untuk mencekik. Kekuatan mereka tidak lemah. 50 pasukan kuasa Taichu sebelumnya telah dimusnahkan. Anda tidak boleh ceroboh. Begitu Anda menemukan mereka, segera gunakan kitab suci Buddha mantra Boruo, dan Anda harus menghancurkannya dan mendudukinya. Setelah penangkapan, ingatlah untuk tidak membantai, Anda harus membiarkan mereka semua bertobat kepada Buddha kita. Sedangkan untuk pihak Phoenix, cukup dengan meninggalkan lebih dari selusin kuasa Taichu untuk mempertahankan formasi segel. Biksu Kongzi memberi perintah kepada biksu yang garang itu, yang kepalanya yang botak penuh dengan daging. Baik, kepala biara, Karmapa yang marah segera menyatukan kedua tangannya dan mengambil alih komandonya. Namun, dia sangat terkejut. Karena Boruo mengutuk syair-syair Buddha, mereka tidak pernah menggunakannya lagi sejak pertempuran yang mengerikan itu. Saat ini, itu digunakan untuk menghadapi medan bintang. Mungkinkah kekuatan konvensional medan bintang itu telah mencapai tingkat primordial? Memikirkan hal ini, Karmapa yang marah tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit bersemangat. Dia ditempatkan di sini untuk menekan burung Phoenix yang jatuh, hampir setara dengan diasingkan di sini, dan jarang terlibat dalam pertempuran nyata. Di masa yang membosankan ini, saya melanggar semua jenis larangan berulang kali, dan tidak menyerah. Dan sekarang, akhirnya pertarungan yang bagus. Setelah menerima perintah, Raja yang sangat bersemangat dan marah segera memerintahkan pasukannya cepat. Raja murka memilih 98 kekuatan kuasi primer. 9.999 kaisar tertinggi selama 7 penyeberangan. Segera,
Ia memilih 137 kuasa Taichu dari wilayah 1000 besar meteorit Phoenix, bersama dengan ribuan tingkat tanpa dewa yang kuat. Akhirnya, sekelompok besar orang menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Biksu Kongzi. Tetapi mereka bahkan tidak tahu. Begitu ia bertindak, mata Sulang sepenuhnya berada di matanya. Bahkan tingkat tanpa dewa yang dipilih oleh Raja Murka dari wilayah 1000 besar meteorit telah ditundukkan oleh Minggu Wang Wanji milik Sulang. Testut, kali ini barisannya benar-benar menakjubkan. Hampir seluruh wilayah 1000 Phoenix jatuh dan ribuan wilayah bintang yang luas telah berkumpul bersama, serta arhat Buddhisme kuasi primer veteran yang menjaga tempat jatuhnya Phoenix. Sulang menyaksikan pemandangan ini melalui eyelinernya, dan tiba-tiba tersenyum seperti bunga. Selama lawan tidak memiliki kekuatan yang terlalu junior untuk datang, maka orang-orang ini datang ke sini tanpa hasil. Lagi-lagi tanpa hasil. Aku sangat malu. Ada senyum main-main di wajah Sulang. Di bawah pengawasannya, para jenderal yang kuat dan berkuasa dari raja bermata marah dengan cepat berbaris maju, terus-menerus melintasi ruang, dan dengan tergesa-gesa bergegas menuju domain Xinghai. 5 jam berlalu dalam sekejap mata. Turbulensi waktu dan ruang di luar kelompok domain Xinghai menjadi semakin gila, dan akan segera melonjak lagi. Akhirnya, pasukan super yang dipimpin oleh Raja Murka telah tiba di luar domain Xinghai. Yan Xingxing, persiapkan semua orang untuk pertempuran. Melihat ini, Sulang segera mengirim pesan ke Yan Xingxing, lebih dari 200 kuasa Tai telah datang ke pintu. Apa, lebih dari 200 kuasa primer? Ini lebih dari klon kuasa primer dari Patriark. Yan Xingxing terkejut segera setelah menerima berita itu. Kamu panik. Sulang tersenyum tipis. Kamu hanya perlu memasok energi ke Xinghai Huanyu United Arai, dan biarkan aku melakukan sisanya. Ya, Patriark, jejak rasa malu muncul di hati Yan Xingxing. Sama seperti mereka masih ingin pergi ke benua berkabut surgawi untuk menyatukan yang kuat. Jika Sulang tidak kembali, mereka akan tamat di tengah jalan. Di luar pergolakan waktu dan ruang di daerah Xinghai. Aktif. Karmapa yang marah melambaikan tangannya, bukalah jalan untukku. Para arahat di belakangnya segera membentuk formasi Buddha. Alu ajaib berlian yang sangat besar turun mengembun dan menyelimuti semua orang. Meskipun alu ajaib berlian yang turun ini tidak memiliki kekuatan waktu, ia dapat membawa pemulihan kehidupan yang sangat kuat bagi para prajurit dalam formasi. Setelah pembentukan alu iblis King Kong, di bawah dorongan lebih dari 200 Suntaichu dan lebih dari 10.000 kaisar tertinggi, ia perlahan-lahan terjun ke dalam turbulensi waktu dan ruang. Gemuruh, turbulensi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak di permukaan King Kong Demon Peel. Turbulensi ruang sepenuhnya diblokir di luar, dan sekitarnya dikembalikan ke ruang normal. Tetapi turbulensi waktu tidak dapat diblokir. Banyak waktu secara bergolak masuk ke interior dan jatuh pada yang kuat. Tiba-tiba, kehidupan dan umur panjang sejumlah besar tubuh yang kuat sangat hilang di bawah aksi waktu. Tetapi, di bawah perlindungan King Kong Demon Peel, vitalitas mereka segera diisi ulang, dan mereka dapat mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka. Bahkan hilangnya rentang hidup telah diperlambat, mencapai kisaran yang dapat ditoleransi. Gemuruh, alu iblis King Kong Jiang seperti kapal selam yang bergerak maju melalui ombak, bergerak maju dengan kuat dalam turbulensi waktu dan ruang. Di antara bintang-bintang laut, banyak orang dengan garis keturunan manusia yang kuat dipanggil. Siapapun yang berada di atas level Wusheng telah memasuki Xinghai Huanyu United Arai, menjadi salah satu baterai energi. Bahkan Yan Xingxing, dan yang lainnya tidak terkecuali. Kali ini, hanya Sulang yang menyerang dunia luar. Master Renzu ingin berurusan dengan lebih dari 200 kuasa Taichu. Sungguh menakjubkan, itu hanya bisa dilakukan di level pemula. Di mataku, Master Renzu 10.000 kali lebih kuat daripada primer lainnya. Ya, level primordial hanya sebagian kecil dari perjalanan hidup Lord Renzu. Lord Renzu pasti akan mencapai alam yang lebih tinggi. Petik 2 petik 2. Prajurit darah manusia yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi, dan kekaguman dan pemujaan terhadap Sulang telah membentuk gelombang lain. Saat ini, arah tertentu dari kelompok domain Xinghai. Perubahan mendadak dalam turbulensi waktu dan ruang segera terdeteksi oleh Xinghai Huanyu United Arai. Musuh datang. Jangan panik saat menghadapi sesuatu, pikirkan Renzu dulu, kamu bisa tenang. Sekarang semua orang serius dan siap untuk menanamkan energi.
Petik 2. Prajurit darah manusia yang tak terhitung jumlahnya mendidih untuk sementara waktu, dan segera tenang, bersiap untuk pertempuran dengan konsentrasi. Gemuruh, turbulensi waktu dan ruang akhirnya terkuras abis, dan Alu King Kong Jiang muncul di luar penghalang formasi yang jernih. Perluas langit spiritual, melihat penghalang formasi muncul di depannya, Raja yang marah itu bersemangat dan memberi perintah kepada bawahannya. Tiba-tiba, sejumlah besar Master Buddha mengubah metode rahasia, dan King Kong yang menurunkan alu ajaib tiba-tiba meluas, membuka area stabilitas yang luas dalam turbulensi waktu dan ruang. Meskipun waktu bergejolak, tidak ada cara untuk mengisolasinya. Tetapi akhirnya ada tempat di mana satu pihak dapat berdiri teguh dan membiarkan mereka menggunakan cara mereka. Pembangkit tenaga listrik dari seluruh domain Phoenix Meteorik ada di sini. 235 kuasa Taichu, 14.327 penyeberangan dan di atas level tak bertuhan. Tes Gading, pesta ini sungguh menakjubkan. Berdiri di belakang penghalang formasi, Sulang menatap orang-orang yang ganas dan kuat di luar, wajahnya penuh kegembiraan. Di luar penghalang, formasi dasar kuasa Tai. Jika kepala biara Kongchan menyuruhku untuk tidak ceroboh, aku akan menyerang secara langsung. Ngomong-ngomong, tidak ada formasi kuasa prime-prime di dunia yang dapat menahan lebih dari 200 kekuatan kuasa prime-prime secara bersamaan. Raja yang marah itu menatap formasi di depannya, dan wajahnya yang penuh daging menunjukkan seringai tebal. Menurut pendapatnya, kekuatan pihakku sendiri sangat kuat. Bahkan jika itu untuk menyerang domain 1000 besar lainnya dengan ribuan domain bintang, itu dapat dengan mudah menang. Berurusan dengan area Xinghai yang kecil ini hanyalah palu godam. Tentu saja, ada Biksu Kongzi yang mengintip tempat ini, dan Tuan yang marah tidak berani main-main. Semua murid Buddha mendengarkan perintah. Raja susunan rahasia Prajna, bacalah mantra Boruo, dan padatkan syair Buddha. Raja murka berseru dengan keras, sebelum ia menjadi pusat susunan rahasia Prajna, ia duduk dengan lututnya dan melafalkan mantra Boruo. Tiba-tiba, suara dengungan nyanyian itu keluar dari mulut Raja murka. Suaranya keras dan dalam, seperti serangkaian guntur yang teredam. Raja susunan rahasia Prajna, bacakan mantra Boruo, dan padatkan syair Sang Buddha. 98 arhat kuasi primer yang tersisa dan 9.999 biksu tak bertuhan juga berteriak bersama. Mereka menjadikan Raja Murka sebagai pusat formasi, dan disusun dalam formasi melingkar yang terus berputar dalam pola khusus. Setiap murid Buddha Baoxiang duduk bersila dengan erat, dan ada serangkaian kitab suci dari mulutnya. Suara nyanyian yang menakutkan langsung menyebar ke seluruh langit spiritual. Segera setelah itu, aliran kekuatan agung tumpah keluar dari setiap murid Buddha. Kemudian, berpusat pada Karmapa yang berhati murka, bayangan sutra Buddha secara bertahap dipadatkan. Mereka yang bukan Buddha, para primer kuasi primer dari Meteoric Phoenix Great Thousand Territories, melihat penghalang formasi satu persatu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Peran mereka adalah untuk mencegah musuh keluar dan menghancurkan sutra Buddha. Namun, semua kuasa Tai dari Meteorite Great Thousand Territory mendapati diri mereka sama sekali tidak berguna. Karena tidak ada gerakan di penghalang formasi. Tidak ada yang datang untuk menghentikan Karmapa yang marah dan yang lainnya dari memadatkan sutra. Bagaimana ini? Apakah mereka benar-benar pergi? Mereka bahkan tidak berjuang untuk kesempatan yang bagus. Haha, kurasa mereka hanya takut. Tidak mungkin. Kami memiliki lebih dari 200 primer kuasi prime. Siapa yang bisa mengalahkan mereka kecuali yang kuat? Pertempuran ini sangat mudah. Aku hanya kehilangan sedikit umur. Aku akan menebusnya nanti. Petik 2. Kuasa Taichu dari Valen Phoenix dan Great Thousand Territories bergumam. Kaisar tertinggi di belakang mereka mendengarkan kata-kata mereka, dan kemarahan muncul di mata mereka. Tetapi tidak ada yang peduli, bahkan jika mereka memperhatikan, mereka berpikir bahwa kaisar tertinggi ini kesal karena domain Xinghai tidak dapat melawan. Di antara penghalang formasi, teknik Buddha ini sangat kuat. Teknik ini menggabungkan kekuatan hampir 10.000 orang tak bertuhan, dan kekuatan hampir 100 Sun Taichu. Sayangnya, meskipun metode ini sangat kuat, namun teknik ini memang dapat menghasilkan kekuatan konvensional yang jauh melampaui tingkat kuasi primer. Namun, untuk masing-masing dari mereka, paling banyak hanya sepertiga dari kekuatan mereka yang dapat terkumpul pada kitab suci Buddha itu.
Efisiensi semacam ini jauh lebih buruk daripada kombinasi klon devouring milikku dan Xing Chuanyun. Tidak, harus dikatakan bahwa aku tidak pantas untuk membawa sepatu. Xing Chuanyun milikku tidak hanya menumpuk kekuatan klon, tetapi seperti Infinity, teknik ini dapat mengerahkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Sulang menatap Raja Falun yang marah di luar penghalang formasi. Setelah beberapa saat menganalisis, senyum kecil muncul di sudut mulutnya. Mengetahui hal ini, dia tidak repot-repot memanfaatkan kesempatan itu. Dan kitab suci Buddha tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya beberapa napas, semuanya telah terkondensasi sepenuhnya. Gemuruh, aura luas yang jauh melampaui level kuasi primer menyapu ke sekeliling. Ini, aura yang terlalu elementer. Surga, ini layak untuk metode Buddha tertinggi. Ini benar-benar dapat memadatkan kekuatan seperti itu. Orang-orang kuat dari Meteoric Phoenix Great Thousand Territory tercengang, merasa lemah seperti semut. Bunuh, raja yang marah mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Segera, dia memanipulasi kitab suci Buddha yang memancarkan aura yang terlalu mendasar untuk membunuh menuju penghalang Xinghai Huanyu Arai. Telan klon, Xing Chuanyun He, Sulang memikirkannya, dan segera menelan 40 klon. Dan avatar kembar adalah 45 fusi menjadi satu. Tiba-tiba, aura Sulang langsung melonjak hingga mencengangkan. Meskipun dua avatar Xing Chuanyun yang bergabung tidak memiliki planet yang hidup, napas mereka tidak lemah. Hari, ini adalah kekuatan sebenarnya dari Lord Renzu. Ini jelas merupakan kekuatan dari level yang terlalu dini, hanya terlalu dini untuk menjadi begitu menakutkan. Tuan Renzu telah memadatkan 3 kekuatan tempur primordial, terlalu kuat. Keberadaan seperti ini pasti akan bertahan di alam semesta. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya seperti Yan Xingxing telah berkonsentrasi dan menahan napas, siap bertempur. Namun, mereka pasti dikejutkan oleh aura mengerikan Sulang. Tanamkan energi. Sementara Sulang mengingatkan semua orang dengan keras, dia melambaikan pedang Yutian dan menebasnya. 2 avatar Xing Chuanyun, satu memegang panggung naga tanpa dewa, dan lainnya memegang perisai 8 sisi tianya. Gunakan mereka untuk melampaui 2 tingkat kecil dari permulaan kuasi primordial. Kekuatan memutar yang melampaui keutamaan kuasi prima biasa tiba-tiba mengalir turun seperti galaksi, dan bergegas menuju bagian luar formasi dengan sangat keras. Di luar penghalang formasi, Raja yang marah mengendalikan Sutra Buddha untuk meledak ke arah formasi. 98 kuasi Taichu dan hampir 10.000 kaisar tertinggi Buddhisme terus menyumbangkan kekuatan mereka untuk mempertahankan kekuatan kitab suci Buddha. Pusat kekuatan kuasi primordial dari wilayah 1000 besar Meteoric Phoenix menyerang formasi bersama-sama. Kaisar tertinggi di belakang mereka juga sedang menyiapkan serangan mereka yang paling kuat dalam hidup mereka. Di bawah kitab suci Buddha yang terlalu junior, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Susunan bintang yang rusak ini akan segera dihancurkan, sungguh membosankan. Raja yang marah memandang penghalang formasi di depannya dengan jijik, seolah-olah dia telah melihat pemandangan pemusnahan. Tetapi pada saat ini, bum, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari penghalang formasi. Kekuatan memutar berbentuk naga dan sekelompok kekuatan memutar karakteristik mengikuti dari dekat. Tiba-tiba, nafas yang lebih mengerikan daripada syair Buddha memenuhi seluruh langit spiritual. Cibiran dan penghinaan dari raja yang marah langsung mengeras. Segera setelah itu, kedua serangan itu bertabrakan dengan keras. Klik, sejumlah besar retakan muncul pada kitab suci Buddha emas, dan mereka hancur seketika. Bagaimana ini mungkin? 3 patung terlalu junior, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Petik 2. Raja yang marah dan para biksu Buddha itu juga gemetar, darah menyembur keluar dari mulut mereka karena ngeri. Serangan yang dilakukan oleh para primer kuasi prime dari wilayah 1000 besar Phoenix juga jatuh pada penghalang formasi pada saat yang sama. 4 hingga 5.000 kaisar tertinggi dengan kiduk ke atas, serangan terkondensasi juga jatuh pada para primer kuasi prime di depan mereka. Ledakan tak berujung terjadi pada saat ini. Akibat dari energi yang sangat mengerikan menyebar, langsung menyapu seluruh langit spiritual tepat saat itu. Sulang mengayunkan pedang lagi, kali ini menggunakan semua ki merah dan ungu di ruang Redming. Pedang yang lebih kuat jatuh dari medan perang, dan langsung memenggal semua master Buddha kuasi primordial seperti Raja Murka. Efek dari pertahanan yang hancur dan kematian dipicu.
99 pembangkit tenaga kuasi primordial termasuk Karmapa yang berhati murka jatuh secara langsung. Mereka yang ahli dalam dupa segera pecah dan ingin memulai dupa untuk bertahan hidup. Tetapi, daya tarik yang aneh dan tak tertahankan tiba-tiba datang. Dupa yang tak terhitung jumlahnya dan keinginan untuk menghilang begitu saja. Jangan, dupaku, aku telah menyimpan dupa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, cukup bagiku untuk hidup selamanya. Petik 2. Raja murka dan para pemula kuasi lainnya meraung putus asa. Namun, ini tidak dapat menghentikan alam semesta roh virtual sulang untuk menjarah kekuatan dupa mereka. Dalam sekejap, 99 Buddha yang merupakan kekuatan kuasi primordial telah sepenuhnya jatuh. Pada saat yang sama, akibat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang arai Xinghai Huanyu. Gemuruh, energi yang mengerikan membombardir penghalang formasi menjadi sejumlah besar riak. Untungnya, formasi ini diciptakan bersama oleh Sulang dengan formasi tingkat tak bertuhan yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Bahkan jika ratusan pemula semu melakukan tembakan bersama, itu dapat memblokir periode waktu. Saat ini, meskipun akibat pemboman Buddha dan Sulang menghantam penghalang, tidak ada retakan. Paling-paling, yang kuat di dalam formasi menerima sedikit guncangan, tetapi itu bukan masalah besar. Para prajurit lemah yang tinggal di tempat yang lebih aman bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Mereka harus menanamkan energi untuk menanamkan energi, dan memulihkan kekuatan untuk memulihkan kekuatan. Saya terkejut dengan akibat serangan mengerikan di luar penghalang formasi. Lihat di luar formasi, Lingtian yang diubah oleh alu iblis King Kong telah runtuh dalam ledakan yang sangat mengerikan. Kelas kuasi primer dan tak bertuhan sepenuhnya terkena turbulensi waktu dan ruang. Tiba-tiba, mereka terkorosi parah. Namun, turbulensi waktu dan ruang hampir tidak dapat membuat mereka takut. Karena ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tiga keberadaan yang menakutkan dalam formasi Xinghai Huanyu. Yang kuat sejak awal, mereka memiliki 3 orang kuat sejak awal. Larilah, kita sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka. Petik 2. Para ahli tingkat dasar dari Valen Phoenix dan Great Thousand Territories mulai melarikan diri. Para pengikut tak bertuhan di pasukan Buddha Arhat juga berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, para ahli tingkat dasar tak bertuhan yang ditundukkan oleh Sulang dengan 10.000 alam mingguang itu berani dan tak gentar. Di hadapan ribuan orang kelas dasar tak bertuhan ini, mereka melakukan serangan diam-diam dari belakang. Meskipun mereka tidak membunuh ahli tingkat dasar itu, mereka juga menyebabkan banyak kerusakan pada orang-orang itu. Pada saat ini, mereka melakukan gerakan lain dan tiba-tiba menghentikan para pengikut pasukan Buddha Arhat yang bersiap untuk mundur. Jangan pergi. Berani menyerang wilayah Xinghai kami, kalian bahkan tidak ingin lari. Serahkan saja pada kami, hahaha. Petik 2. Satu persatu, Kaisar tertinggi meraung dan membunuh pasukan Buddha Arhat. Kalian gila, kapan kalian menjadi anggota Xinghai Dayu? Jelas kalian masih bersama kami sebelumnya, bagaimana mungkin kalian tiba-tiba memberontak? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Satu persatu, para Arhat terluka parah. Yang terpenting adalah pelarian mereka terhalang. Ini segera menyebabkan mereka ketakutan tak berujung. Saat ini, ledakan, penghalang dari arai alam semesta Xinghai bergema seperti detak jantung. Penghalang formasi meluas dan meluas keluar secara instan, langsung menyelimuti semua pembangkit tenaga penyerang. Namun, berbeda dari sebelumnya, mereka tidak ditempatkan di kandang formasi yang berbeda. Sebaliknya, 2 kandang formasi muncul. Satu telah memenjarakan hampir 10.000 pasukan Arhat dan Buddha, dan satu telah memenjarakan lebih dari 100 Phoenix dan domain 1000 besar. Saat berikutnya, Sulang dan klon Xing Chuanyun muncul di kandang pembangkit tenaga kuasi primer. Ledakan, aura yang sangat menakutkan menekan ke bawah, seolah-olah langit runtuh. Lebih dari 100 primer kuasi primer seperti semut dalam menghadapi bencana kepunahan. Mereka ketakutan di hati mereka, dan tubuh mereka lembut dan hampir tak terkendali. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku akan segera bisa menembus level primordial, aku bersedia menjadi budakmu, pelayan primal. Tolong lepaskan aku tahu aku salah. Aku dipaksa, senior. Petik 2. Ditekan oleh 2 primordial primer, semua pembangkit tenaga kuasi primordial telah benar-benar kehilangan harapan.
Beberapa berdiri tak bergerak, menunggu kematian. Yang lain berlutut dengan gila dan memohon belas kasihan, berharap untuk bertahan hidup. Kamu berani menyerang domain Xinghaiku, lalu mati. Suara sulang yang acuh tak acuh dan kejam menyebar ke seluruh kandang formasi. Segera setelah itu, dia mengangkat pedang Yutian di tangannya, dan klon Xing Chuan Yunhe juga mengangkat platform naga tak bertuhan di tangannya. Mematahkan pedang, dengan gelombang cahaya sulang, seberkas cahaya pedang menebas secara horizontal seolah-olah membuka dunia. Platform naga tak bertuhan juga telah berubah menjadi sarang naga dan senlong. Napas naga bengkok, tembak, Aobing berteriak, kemampuan pencegahan mental yang kuat akan mengosongkan otak semua orang yang terkunci. Segera setelah itu, kekuatan distorsi yang sangat mengerikan, jauh melampaui kekuatan primer kuasi prime biasa, membombardir kerumunan seperti penghancur bintang. Selain itu, kekuatan distorsi ini meledak, seperti kembang api, menutupi semua kekuatan primer kuasi di antara penonton. Saat berikutnya, Bro Yijian Jiangwang memotong tubuh Bai Zun Taichu yang hampir hancur. Mematahkan pertahanan dipicu oleh fitur kematian, orang-orang ini langsung jatuh, dan bahkan jalan dupa tidak dapat dimasuki. Kuasi Tai yang tersisa kewalahan oleh kekuatan memutar 12 tingkat dari platform naga tak bertuhan. Mereka semua melawan, namun, dia menemukan bahwa 100 kekuatan memutarnya mungkin dapat menghabiskan kekuatan memutar milik yang lain. Kesenjangan ini sangat putus asa. Beberapa pemula kuasi tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup, jadi mereka menyerah begitu saja dan meminta yang bahagia. Tiba-tiba, satu persatu, mereka terbunuh oleh nafas naga yang terpelintir dari platform naga tak bertuhan. Sulang menebas lagi, dan sisa-sisa Taichu kuasi yang masih melawan juga jatuh bersama. Sisi lain, di dalam sangkar yang menampung ribuan pasukan Buddha Arhat, puluhan ribu kaisar tertinggi Buddha bahkan telah bersatu dan mengerahkan kekuatan yang melampaui kekuatan kuasi primer biasa. Mereka memadatkan patung Buddha yang sangat besar, King Kong melotot dan perkasa. Jika Taichu kuasi umum bertarung melawan mereka, mereka dijamin akan dikalahkan. Tetapi, yang harus mereka hadapi adalah klon Xing Chuan Yunhe milik Sulang yang memiliki kekuatan konvensional tingkat rendah dan kekuatan memutar tingkat 12. Mati saja, bayar kesalahanmu, Ayang meraung, dan dengan bantuan klon Sulang, dia memadatkan kekuatan memutar seperti laut dalam, dan bergegas menuju para pengikut Buddha yang tidak bertuhan. Blokir, pasukan Buddha Arhat yang terkenal mendesis dan meraung seperti roh jahat. Namun, kekuatan mereka sendiri tidak dapat menghentikan kekuatan memutar dari perisai 8 sisi Tianfang tingkat 12. Ledakan-ledakan-ledakan, King Kong melotot ke patung Buddha yang terkoyak. Pasukan Buddha yang tidak bertuhan di dalamnya menyemburkan darah dan tewas secara tragis di tempat. Klon Chuan Yunhe milik Sulang Xing dan perisai 8 sisi milik Tianjia sekali lagi memadatkan kekuatan memutar, menghancurkan patung Buddha yang hancur itu hingga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, hampir 10.000 pembangkit tenaga listrik senior yang tidak bertuhan telah tumbang. Perintah sistem yang tak terhitung jumlahnya berbunyi. Ingatkan Sulang berapa banyak harta karun alam, berapa banyak sumber abadi, dan berapa banyak prajurit tanpa dewa. Sejauh ini, lebih dari 200 orang kuat kuasi primer yang datang untuk menyerang telah mati sepenuhnya. Pasukan Biksu Arhat Buddhisme kekosongan setara dengan seluruh pasukan. Yang dimusnahkan, satu-satunya yang tersisa adalah kaisar tertinggi yang telah lama ditundukkan oleh Sulang dengan cahaya dunia. Orang-orang ini, mari kita pertahankan mereka. Dan gerakan mereka seharusnya terlihat oleh Biksu Kongsi. Dalam hal ini, wilayah 1000 besar meteorit pasti akan menderita kemarahan Biksu Kongsi, lebih baik untuk menyingkirkannya bersama-sama. Sulang menyentuh dagunya, senyum tersungging di sudut mulutnya, ngomong-ngomong, ada juga tempat di mana Phoenix telah jatuh. Pada saat yang sama, di benua Tianmi, wajah Biksu Kongzi, Biksu Siyu, dan Master Huijue jelek seolah-olah mereka sedang memakan kotoran. Ketiganya adalah kekuatan yang terlalu mendasar. Kapan wilayah besar Xinghai memiliki pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan? Biksu Kongzi bergumam tak percaya, jenggotnya bergetar, seharusnya bukan kekuatan yang sebenarnya di awal. Itu juga kekuatan konvensional yang terlalu primer yang dibentuk dengan menggunakan metode rahasia. Namun, kekuatan memutar mereka yang padat memang jauh lebih unggul daripada kekuatan kuasi primer biasa. Apa yang terjadi dengan kelompok domain Xinghai, mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak begitu banyak?
Biksu Siyu tampak muram, dan jejak kecurigaan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Arabian Nights, itu fantasi. Jelas, aku dipukuli hingga runtuhnya formasi sebelumnya, dan aku melarikan diri di seluruh area. Pada saat ini, kita telah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut dan membantai semua orang kita. Master Huijueni menarik napas dalam-dalam, kurasa kita perlu melakukannya sendiri. Tidak buruk, kelas tanpa dewa sebelumnya tiba-tiba berbalik satu sama lain, yang juga agak aneh. Kebetulan aku memiliki beberapa pasukan Buddha Arhat yang tertinggal di wilayah 1000 besar Phoenix jatuh, aku akan pergi. Biksu Kongzi tampak seperti es dan terdengar seperti es. Setelah duduk di kasur lipat, dia mulai merapal mantra. Namun, dia melihat banyak tanda tulisan suci emas meledak keluar dari tubuhnya, berputar lurus ke langit, samar-samar membentuk saluran besar. Ini adalah rahasia teleportasi super yang dilakukan oleh makna mendalam dari Buddhisme Tianzutong. Kekuatan tingkat primordial ether mampu langsung mencapai wilayah 1000 besar meteorit dari benua Tianmi dengan penyebaran titik jangkar. Dan pasukan Buddha Arhat yang tersisa adalah titik jangkar transmisi Biksu Kongchan. Tentu saja, ini bukan waktu yang singkat untuk melintasi jarak yang begitu menakutkan. Bahkan dengan cara apapun, dibutuhkan waktu setengah jam penuh. Ini tampaknya bukan masalah bagi Biksu Kongzi. Bahkan jika dia bergegas ke wilayah 1000 besar meteorit setelah setengah jam, wilayah besar Qinghai pasti tidak lolos. Tetapi dia tidak tahu bahwa periode transisi wilayah besar Qinghai ini akan lebih dari setengah lebih pendek dari sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Sulang dapat mengirim klon ke wilayah 1000 besar meteorit untuk melakukan sesuatu tanpa menghabiskan waktu di jalan sama sekali. Ketika dia turun ke wilayah 1000 besar Phoenix jatuh, bunga lili daily akan menjadi dingin. Dan tepat ketika Biksu Kongzi membuka saluran ruang angkasa, Sulang melakukan apa yang dia katakan. Segera lepaskan Ling Xing Chuan Yun, buat klon menjadi 135 kuasi primer yang kuat. Kemudian gunakan klon Baiying untuk menjadi 13.500 pembangkit tenaga Jiudu yang sangat dekat dengan kuasa Taichu. Akhirnya, dia dikirim untuk meninggalkan wilayah Qinghai, dan dikirim ke meteorit Phoenix Grid Thousand Realms, untuk mengumpulkan planet-planet ke alam semesta kehidupan. 13.500 klon. Ada total 135.000 alam semesta kehidupan, dan tidak masalah untuk mengemas dan membawa seluruh meteorite Grid Thousand Domain pergi. Dengan cepat, ada pemandangan yang sangat aneh di Grid Thousand Territories of Meteorite. Sosok yang sangat kuat yang dekat dengan level kuasi primer dari pembangkit tenaga listrik Jiudu membuka alam semesta kehidupan. Kemudian, dengan kerjasama dari kaisar tertinggi yang ditaklukkan, planet itu dikemas ke dalam alam semesta kehidupan dan diambil. Secara bertahap, lebih dari 10.000 klon bekerja sama. Puluhan ribu planet kehidupan diambil dalam waktu hampir sesaat. Meteophone Grid Thousand Territory dari Star Territory segera kosong 1/10. Bersamaan dengan itu, di mana Phoenix berada, pasukan Buddha Arhat yang tertinggal jelas telah menerima berita bahwa pasukan yang dipimpin oleh Karmapa yang berhati murka telah dimusnahkan, satu persatu ketakutan setengah mati. Untungnya, Biksu Kongzi siap untuk datang. Itu mengenai hati mereka seperti tembakan di jantung. Menjijikkan, wilayah Qinghai itu sangat kuat. Tanpa diduga, kami benar-benar menghancurkan puluhan ribu Arhat kami, termasuk 99 kekuatan kuasi primordial. Hah! Kepala biara kami akan segera datang, tidak peduli siapa lawannya, dia pasti akan mati. Ya, di wilayah Qinghai yang luas, tidak mungkin untuk tiba-tiba muncul pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior. Ada lebih dari 100 primer kuasi primer di sini, dan tidak ada satupun primal-primal dalam miliaran tahun. Petik 2. Satu persatu biksu Buddha kuasi primer yang tertinggal berbicara, dan hati mereka penuh dengan kemarahan dan kegembiraan tentang balas dendam. Dan baru saja, 2 klon Sulang tiba-tiba muncul di sini. Namun, para klon telah mengevakuasi seluruh wilayah 1000 besar meteorit dalam waktu singkat, dan bahkan planet kehidupan yang paling lemah pun tidak tertinggal.